Selama 10 bulan lamanya, si analis ini didampingi oleh Ernest Al dan Arnold Rees untuk melakukan ekorisme. Ekorisme yang dilakukan sebanyak 67 kali yang berlangsung 4 jam. Welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan saya, Ade Nusindara, si driver ojol paling tampan sedunia. Oke teman-teman, kali ini saya akan menceritakan tentang kasus analis Michelle. Anna Elizabeth Michelle atau lebih dikenal dengan Elizabeth Michelle lahir pada tanggal 21 September 1952 di Bavaria, Jerman. Dia adalah anak kelima dari dua bersaudara yang lahir dari pasangan Joseph dan Anna Elizabeth. Analis sendiri dibesarkan dari lingkungan keluarga yang sangat religius, dan di masa kecilnya dia hidup normal-normal saja tanpa mengalami atau membuat catatan-catatan hitam di kepolisian. Namun pada tahun 1968, pada saat usianya 16 tahun, semuanya itu berubah seketika sejak dia pingsan di sekolahnya. Bahkan dia tidak ingat kejadian itu, tapi teman-teman dan keluarganya menyebutnya dia seperti orang yang kesurupan, seperti kejang-kejang, dan tubuhnya itu tidaklah sangat terkendali. Oh ya, dia juga mempunyai perilaku yang sangat agresif setelah kejadian pingsan itu. Melihat dari gelagat si analis sendiri, keluarganya sangat mengkhawatirkan keadaan si analis dan memutuskan untuk mencari bantuan medis. Setelah mencari bantuan medis, lalu si analis sendiri dibawa ke dokter ahli syaraf. Di sini dokter yang menyadari bahwa si analis sering kejang-kejang yang tidak biasa. Berdasarkan kejang-kejang yang terlihat, dokter tersebut kemudian mendiagnosa si analis ini mempunyai penyakit epilepsi. Epilepsi sendiri adalah kondisi medis yang menyebabkan kejang-kejang yang sering tidak terkendali. Nah, di sini kan si analis sudah didiagnosa mempunyai penyakit epilepsi. Otomatis si analis diberikan obat-obatan untuk menyembuhkan penyakit epilepsi tersebut. Akan tetapi gejala-gejala analis yang tadi yang sering kejang-kejang tersebut terus berkembang, malahan semakin parah. Dia mengalami halusinasi, menunjukkan penolakan terhadap benda-benda keagamaan, sering mendengarkan bisikan-bisikan aneh di telinganya. Dan di sini bisikan-bisikan yang teramat sangat menakutkan gitu ya, yang terngiang dari si analis ini adalah dirinya terkutuk dan dia akan membusuk di neraka. Jadi setelah kejadian itu, kondisi si analis semakin memburuk. Inilah yang kemudian membuat keluarga si analis dan si analisnya sendiri yakin bahwa dia mengalami kerasukan roh jahat. Setelah meyakini bahwa si analis dirasuki oleh roh jahat, lalu keluarga si analis sendiri mencari pertolongan kepada pendeta untuk mengeluarkan iblis yang berada di dalam tubuh si analis. Akan tetapi belum ada yang bersedia untuk menolong si analis ini. Analis kian tidak terkendali. Ia merobek pakaiannya, merangkak di bawah meja, menggonggong seperti anjing selama 2 hari. Dia juga memakan laba-laba, menggigit kepala burung, serta menjilati air kencingnya sendiri. Sungguh perilaku yang di luar batas nalar. Setelah sekian lama, akhirnya si analis dan ibunya menemukan seorang pendeta yang bernama Ernest Al yang percaya bahwa si analis ini dirasuki oleh roh jahat. Nah, setelah bertemu dengan si pendeta Al ini, si analis langsung melakukan eksorisme atas izin dari Joseph Stangl, seorang uskup setempat. Eksorisme pada analis ini dilakukan oleh Ernest Al dan Arnold Rees. Eksorisme ini adalah ritual untuk pengusiran roh jahat dalam tubuh atau benda-benda lain dalam kepercayaan agama Kristen. Selama 10 bulan lamanya, si analis ini didampingi oleh Ernest Al dan Arnold Rees untuk melakukan ekorisme. Ekorisme yang dilakukan sebanyak 67 kali yang berlangsung 4 jam. Melalui ritual ini, si analis sendiri percaya bahwa dia dirasuki oleh 6 buah setan atau 6 setan di dalam tubuhnya. Setan itu yaitu Lucifer, Cain, Judas Iscariot, Adolf Hitler, Nero, dan Fleischmann. Ja, ich wünsche dir für die Einladung, damit die Leben kommen sind.
Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Nah, di sini para roh itu diketahui berebut untuk berkomunikasi dengan tubuh analis, dan mereka akan berkomunikasi dengan suara-suara yang berbeda. Selama 10 bulan lamanya, si analis ini menghadapi penyiksaan dalam ritual eksorisme. Tubuhnya ini mulai tidak kuat dan dia berhenti untuk makan dan minum. Dalam tubuhnya yang penuh luka, dia mengalami dehidrasi dan akhirnya dia meninggoy pada tanggal 1 Juli 1976, dan kala itu si analis sendiri berusia 23 tahun. Nah, di sini setelah kematian si analis, kisahnya ini sangatlah sensasional di Jerman. Setelah orang tuanya dan kedua pendeta tadi yang melakukan eksorisme didakwa dalam pembunuhan karena kelalaian. Mereka datang ke pengadilan dan bahkan mereka membawa rekaman eksorisme yang terhadap si analis untuk membenarkan tindakan mereka. Akan tetapi hakim berkeputusan lain. Kedua pendeta dijatuhi hukuman selama 6 bulan penjara yang kemudian ditangguhkan dan 3 tahun masa percobaan. Sementara itu orang tua analis dibebaskan dari hukuman apapun karena mereka telah cukup menderita atas kehilangan analis atau kematian analis. Sungguh akhir yang sangat membagongkan untuk analis karena dia harus meninggoy di usia mudanya, di usia menjadi-jadinya untuk menikah. Disayangkan sekali, padahal dia itu adalah wanita cantik, terus pintar, lalu dia itu sangat religius gitu, enggak neko-neko. Oke, mungkin segitu saja pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.